Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang sahabat pamator. Pada siang hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Andes Kiai Haji Abdul Halim. Beliau adalah Wakil Rektor 2 di lingkungan Institut Sains dan Teknologi An-Nukoyah, di mana pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia merefleksikan Hari Pahlawan yang akan jatuh pada tanggal 10 November. Langsung saja mungkin Bapak Kiai, terkait Hari Pahlawan, tentu pahlawan itu merupakan inspirasi bagi kita semua. Kira-kira menurut Bapak Kiai itu sendiri, inspirasi ataupun urgensi ataupun ya pentingnya Hari Pahlawan itu kira-kira menurut Bapak Kiai untuk masyarakat Indonesia khususnya? Baik, terima kasih. Pertama, momentum Hari Pahlawan kita peringati tiap tanggal 10 November karena ada nilai historisnya. Sejarah itu ada karena ada pelaku dan peristiwa. Di balik itu kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Siapa dan mengapa. Kalau tokoh-tokoh nasional yang kemudian diberi gelar oleh negara sebagai pahlawan nasional, jelas jasa-jasanya, kemudian kebaikan-kebaikan kepada negara sudah jelas. Kemudian motivasinya mengapa? Yang jelas pada tanggal 10 November itu dimulai dari semangat perjuangan kemerdekaan, bahwa mereka yang bergelar pahlawan nasional dari aspek kenegaraan untuk memperoleh kemerdekaan, itu rata-rata semangatnya untuk memperoleh kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang karena sudah kemerdekaan itu kita raih dan kita nikmati, maka tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Apakah pahlawannya masih ada? Nah, kita ini yang akan mengganti posisi mereka sebagai pahlawan nasional. Hanya dari aspek yang berbeda. Nah, itu. Jadi tiap tanggal 10 November paling tidak semangat mereka, semangat para pahlawan kita teladani. Semangat perjuangannya. Walaupun kalau dulu perjuangan mereka jelas adalah ingin memperoleh kemerdekaan. Nah, sekarang perjuangan kita bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu sendiri. Kira-kira menurut Bapak Kiai substansi dari pahlawan. Kalau dulu mungkin pahlawan itu yang memperjuangkan kemerdekaan dan lain sebagainya. Kalau saat ini mungkin substansi dari definisi pahlawan menurut Bapak Kiai kira-kira. Baik. Terminologi pahlawan itu memang beragam, tetapi ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama sebagai pejuang. Pejuang dari, kalau seperti yang saya katakan tadi, kita mengisi dari sektor-sektor yang ada. Umpamanya, kita berjuang di bidang pendidikan, kita berjuang di bidang ekonomi, kita berjuang di bidang devisa. Nah, itu semua adalah garapan-garapan kita. Nah, pejuang-pejuang itu adalah bisa dalam tanda kutip kita masukkan dalam gelar pahlawan, tetapi belum sepenuhnya dianggap pahlawan yang sama dengan tingkatan mereka. Nah, kemudian salah satunya juga tidak hanya sebatas pejuang ekonomi atau pejuang untuk mengisi kemerdekaan. Pejuang yang tidak berorientasi untuk memperoleh kepentingan duniawi, materialistik. Jadi kita kembali kepada semangat pejuang yang pada tahun 1945 itu, bahwa mereka hanya satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi mereka berjuang semata-mata hanya untuk memperoleh kemerdekaan dan tidak ada di benak mereka untuk memperoleh posisi-posisi, pos-pos yang bisa diduduki oleh mereka. Jadi tidak profit oriented. Nah, itu. Jadi yang kedua, kalau tadi pejuang ekonomi, pejuang pendidikan, pejuang dan seterusnya, tidak pragmatis. Tidak berorientasi kepada kepentingan pribadi. Nah, itu juga salah satu di antara unsur yang harus ada, semangat kita untuk memperjuangkan sektor-sektor dalam rangka mengisi kemerdekaan ini.
Kemudian kira-kira mungkin pahlawan pertama kali, pahlawan yang pertama bagi kita itu kira-kira siapa? Siapa menurut Pak Kiai? Apa mungkin siapa ya? Saya tidak ahli sejarah, tetapi kita tahu bahwa kalau semangat untuk berjuang menegakkan kemerdekaan banyak ya, seperti Bung Karno dan kawan-kawan. Tetapi juga tidak kalah pentingnya sekarang kita kita lihat mereka yang berjuang untuk mengisi pundi-pundi ekonomi di negara kita. Kemudian muncul istilah pahlawan devisa. Siapa mereka? Mereka adalah yang merantau, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman semata-mata untuk memperoleh itu. Kemudian kita kasih gelar dalam tanda kutip, gelar pahlawan devisa. Ada juga mereka yang bergerak di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan juga bagaimana kita meningkatkan dan mengupayakan agar supaya pendidikan bisa berkembang sedemikian rupa. Maka kemudian gelar yang disandang oleh mereka para guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan banyak gelar-gelar yang lain sebenarnya yang pantas untuk digelarkan sebagai pahlawan karena dalam hal untuk mengisi kemerdekaan tadi itu. Kira-kira mungkin bisa disebutkan, kita tahu bahwa di Madura itu memang ada juga sosok pahlawan. Kira-kira menurut Bapak Kiai kontribusi pahlawan Madura terhadap mungkin dari sisi sejarah ataupun yang lainnya mungkin bisa dipaparkan. Baik, saya tidak tahu persis sekarang sedang diupayakan mulai dulu sebenarnya sudah diupayakan untuk memperoleh gelar pahlawan secara legal dari negara, yaitu jasa Kiai Syekhona Khalil. Sampai sekarang apakah sudah keluar surat keputusan dari negara memberikan gelar itu atau enggak? Karena memang yang pertama Syekhona Khalil Bangkalan itu adalah peletak peradaban di Madura melalui pendidikan pesantren. Jadi sangat pantas beliau untuk ditokohkan sebagai pahlawan Madura di bidang hal yang berkenaan dengan masalah peradaban. Karena sepintas kita membaca sejarah Madura itu dari yang paling tradisional sampai kepada postmodern sekarang, mereka terbelakang dibandingkan dengan yang lain. Nah, Syekhona Khalil ini melakukan terobosan-terobosan dalam hal mengembangkan peradaban di Madura. Salah satu di antaranya adalah pengembangan akhlak sesama, kemudian juga peningkatan potensi keilmuan masyarakat di wilayah Madura. Walaupun Syekhona Khalil membuka peluang tidak hanya kepada masyarakat Madura, tapi juga ke masyarakat umum dari Jawa dan dari luar-luar Madura juga ya ada. Mungkin bagi generasi milenial mungkin bentuk ataupun bagaimana cara menghargai pahlawan yang sudah mungkin memperjuangkan kemerdekaan itu, atau kiai-kiai dan ulama-ulama, bentuk dari menghargai pahlawan. Baik, menurut dengan yang pertama begini, saya melihat momentum 10 November ini baik untuk kita apresiasi. Berkenaan dengan itu, paling tidak kita sebagai generasi milenial ini tidak meremehkan jasa orang lain atau tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah itu, jadi yang pertama kita punya sikap tidak meremehkan itu dulu, bahwa orang lain punya jasa benar, dan itu kita teladani. Jasa-jasa itu kita tidak diremehkan dan perlu kita mencontoh kebaikan-kebaikan. Jadi tidak meremehkan jasa orang lain dan tidak merendahkan nilai-nilai kebaikan sekecil apapun. Ada budaya apresiasi semacam. Ada budaya apresiasi. Kemudian juga itibar yang lain yang perlu kita teladani adalah bahwa mereka yang ditokohkan sebagai pahlawan mesti punya sisi keistimewaan. Dari satu pahlawan ke pahlawan yang lain mungkin punya keistimewaan yang berbeda. Nah, dari situ kemudian kita mencontoh
aspek perjuangannya, aspek motivasinya, aspek konten yang diperjuangkan. Nah, itu. Jadi sekarang tinggal kita milih mau seperti Bung Karno, mau seperti Bung Hatta, mau seperti Kiai Khalil Bangkalan, mau seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, tinggal kita milih corak seperti apa yang pantas untuk kita teladani, yang juga disesuaikan dengan potensi yang kita miliki. Nah, itu. Kemudian yang terakhir bagi kita, yang terakhir ataupun mungkin yang sebelum terakhir nih bagi terkait dengan bagaimana kita sebagai generasi milenial itu meneruskan jejak dari pahlawan kita. Apakah mungkin dari sikapnya, khususnya di tengah tantangan yang semakin kompleks, baik itu dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin di era digital. Menurut Pak Kiai kira-kira bagaimana? Baik. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri. Artinya kita mendudukkan diri kita sendiri sebagai apa. Kemudian kita memerankan di tengah-tengah masyarakat sebagai apa. Baru kemudian kita mencontoh dan meneladani para pahlawan. Jadi yang pertama kita adalah meningkatkan kapasitas kita, entah keilmuan kita, kemudian juga kemampuan dalam hal berinteraksi, bersosial. Nah, kita kembangkan dan kita ini. Kemudian setelah itu baru kita melihat potret tokoh atau pahlawan yang seperti apa, yang sesuai kira-kira dengan potensi saya. Nah, itu sebenarnya saya. Yang terakhir bagi mungkin pesan-pesan di Hari Pahlawan, menyongsong Hari Pahlawan yang akan jatuh pada 10 November, 2 hari lagi nih. Pesan-pesan mungkin kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat umum dan lain sebagainya mungkin. Baik, pesan saya adalah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Bahwa ada beberapa hal yang perlu dalam hal apa kita akan menghargai, tentunya kita melanjutkan semangat perjuangan beliau. Nah, itu. Jadi menghargai tidak hanya sebatas menghargai, tapi melanjutkan semangat perjuangan beliau, para tokoh dan para pahlawan itu. Demikian. Terima kasih. Demikian mungkin bincang-bincang santai dengan Wakil Rektor 2 Institut Sains dan Teknologi Nukoya dalam rangka mungkin menyongsong Hari Pahlawan Nasional yang akan jatuh pada 10 November, ya 2 hari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.